Tapi notabene apa yang dijalankan rata-rata jauh dari kata terpuji. Akhirnya yang terjadi tontonan, ya. Selamat malam, salam damai, salam sejahtera, rahayu, bahagia untuk saudaraku semuanya. Ini malam Jumat ini. Katanya sih konon malam Jumat itu malam yang penuh berkah. Ya tinggal dari mana memulainya. Tanpa kita memulai, berbenah diri, membasuh diri ini dengan mulai belajar mencari kesalahan kekurangan yang ada pada diri kita. Walaupun ini malam yang penuh berkah, dapat berkah dari mana? Ya, sedikit terima kasih saudaraku semuanya. Malam ini saya hanya bisa memberi pesan, ya. Ini sudah menginjak tahun 2022, ya, bulan pertama. Saya miris dengan apa yang terjadi, tapi harus bagaimana lagi? Ini memang sudah menjadi tuntutan, ya. Jongkone, jumangka, alam minta keseimbangan. Inilah saatnya. Janji alam, saksi alam. Alam juga menghendaki hadirnya adil, pun manusia juga menuntut kesejatian adil. Jadi adil itu yang bagaimana hidup ini? Alam pun seperti itu. Jadi alam pun juga berharap manusia-manusia yang alami nanti yang bisa menjadi keseimbangan alam. Tidak tahu lagi yang tidak alami. Manusia pun berharap bahwa di dalam hidup ini jangan ada ketidakadilan, baik dalam bernegara, berbangsa, maupun kehidupan kita sehari-hari kepada sesama hidup. Jangan pernah hak hidup ini dirampas, dan jangan pernah kita mudah menghakimi dan menghadili, memvonis, tidak memanusiakan sesama hidup. Nah ini, makanya ini nuntut keadilan. Saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, malam hari ini Bapak hanya bisa sedikit cerita pentingnya bahwa hidup itu indah. Kalau kita tahu dan di dalam hidup itu akan terlahir kedamaian, dan kita pasti bisa merasakan kebahagiaan. Hanya di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini kita butuh kenyamanan, butuh aman, butuh tenang, butuh kedamaian. Apabila masing-masing manusia itu sudah memahami makna arti daripada kesejatian hidup dan apa itu sejatinya manusia. Lah kebetulan kita terlahir di Pulau Tanah Jawa Nusantara, yang kebetulan kita adalah dilahirkan oleh bapak yang punya kesukuan, suku Jawa. Tapi bagi kami bukan sentris kesukuan. Tapi di dalam Jawa itulah kita memahami makna arti daripada hidup yang harus benar-benar dijalankan dengan satu kesabaran, kejujuran, ketenangan, banyak bersyukur, menghadapi apapun, juga nerima-neriman, bisa bila menerima situasi apapun. Lah itulah Jawa. Menangnya lagi, Jawa itu punya peradaban tepo-tepak sliroh ing awak. Jadi bisa ngengerno awak, bisa menempatkan diri di mana berada, dan bisa menerima
keberadaan, keberagaman dimanapun berada, kita terima adanya. Lah itulah Jawa. Dan pada akhir-akhir ini saya miris apa yang terjadi pada negara ini, yang terjadi pada bangsa ini, yang notabene itu semua adalah bukan asli jati diri bangsa kami, dan itu bukan milik bangsa yang notabene bangsa ketimuran. Notabene yang mengaku sebagai bergelar ini, punya gelar ini, keturunan ini, dengan status identitas gelar yang panjang-panjang, besar-besar, dan merasa wah, dipuja, dipuji, mintanya dipuja dan dipuji. Tapi notabene apa yang dijalankan rata-rata jauh dari kata terpuji. Akhirnya yang terjadi tontonan, ya. Anak generasi kami ini saat sekarang, kasihan yang muda-mudi, kasihan yang kecil. Karena notabene dengan adanya dunia yang serba terbuka, dengan sosial media yang semuanya tidak ada batasan usia untuk melihat, mendengar, dan tahu, bisanya saya hanya prihatin. Bagaimana kalau generasi ini disuguhi oleh orang-orang kita sendiri, bangsa kami sendiri, warga negara sendiri, yang notabene mengaku warga negara Indonesia, duduk sebagai bangsa Indonesia, tapi setiap apa yang disampaikan, yang rame di dunia sosial media, satu saling memfitnah, mengada-ngada suatu yang sesungguhnya adalah mencari penggemar, dukungan untuk menjatuhkan, tidak tahu itu yang katanya lawan atau musuh, padahal nggak ada, bangsa ini nggak ada musuh. Musuhnya ya ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi diri sebagai manusia, pun bagaimana kita duduk sebagai sejatinya manusia, dan bagaimana kita mendudukkan sejatinya hidup. Apa artinya manusia kalau kita nggak bisa memanusiakan sesama? Dan apa artinya hidup bila jiwa ini tidak merdeka dan kita tidak memberi rasa merdeka kepada sesama hidup? Dan apa artinya kita diberi hidup kalau kita tidak bisa mendudukkan sesuatu yang alami di dalam diri kita? Mengada-ngada karena kita kalah dengan akal, nafsu, keangkuhan, ketakaburan, angkara murka, kesewenang-wenangan, haus pujian, haus sanjungan, haus kekuasaan, dan haus akan menguasai dunia. Nah inilah, jadi saya miris bangsa kami siang dan malam sekarang kalau lihat di sosial media, saling caci mencaci, memfitnah, hoak, memberi cerita yang sesungguhnya nggak ada, memutar balik fakta, pintar beralibi, mudah menyalahkan, dan mudah membranding diri. Terus nasib generasi kami diberi contoh yang mana? Saya mau tanya, diberi contoh yang mana? Mau berseri teladan kepada siapa? Bila yang menjadi kaca sudah buram, yang menjadi sisir sudah tidak ada kesuri teladanan, yang dijadikan panutan sudah nggak bisa dinut lagi, yang dipercaya membawa tuntunan sekarang sudah pada jadi senang jadi tontonan, bahkan tontonan yang menggelikan, geli kata saya, tontonan yang tidak patut dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasakan oleh manusia sejati, dan tontonan yang menyimpang daripada kodrat hakikat kesejatian hidup. Itu saya miris. Jadi sekarang budaya caci maki, saling melapor, saling menghakimi, saling mengadili, memprovokasi, itu sudah nggak aneh lagi di bangsa ini. Ya ini tandanya zaman dan zaman mingere keblat lakune manungsa sing wis ilang tata duga kelawan kira, wis lali peradabane,
tidak mengenal peradaban leluhur, tidak mengenal jiwa-jiwa patriot pahlawan bangsanya, dan tidak mengenal kesyukuran, kesurituladanan, yang mana tinggal di bumi pertiwi, yang betul-betul bumi yang memberi rezeki, harkat kehidupan dengan sumber daya alam yang sangat subur, berlimpah, tapi nggak ada yang memahami, mensyukuri dan mengakui itu. Bahkan semua cenderung pengen saling menguasai, saling menghujat dan saling menghancurkan. Tapi itulah saudaraku, selagi itu ada, berarti ada yang menghendaki. Dan memang benar, ini saatnya saksi alam, janji alam, alam pun juga menuntut adil, manusia yang alami juga menuntut keadilan. Lah, pengadilannya nanti siapa? Yang adil nanti ya alam. Kalau sudah alam, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Untuk itu saudaraku, ayo sadar diri kita masing-masing, kembalilah kita ke dalam jati diri bangsa kita sendiri, dan kenalilah asal-usul dari mana kita berada, dan kita terlahir sebagai manusia yang didudukkan sebagai bangsa mana, dan kita memahami tentang adat istiadat, budaya, budi pakerti luhur yang sesungguhnya adalah milik kita semua. Untuk itu, harapan kami sudah saatnya kita sekarang melihat apa yang terjadi. Ya harus begini. Kita nggak bisa apa-apa. Waktu yang akan membuktikan dan alam nanti yang akan menyelesaikan segala-galanya. Bisanya kita hanya menyambung silaturahim yang masih bisa diajak kita bicara. Sambung rasa, menyatu jiwa yang masih punya tujuan hidup dan yang masih membawa petuah-petuah para leluhur dengan keluhuran budi pakerti, dengan kepribadian bijaksana, dengan hidup sebagai manusia yang bisa memahamkan dan melahirkan arti daripada kebajikan. Berbuatlah kebajikan, laras, leres, lurus. Jadi manungsa sing beneh di jalur yang betul-betul benar, dengan jalan yang lurus. Kita harus tetap utuh, teguh, kekeh, kuat. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Perlu kita masing-masing, ayo yang punya anak, yang punya keturunan, yang punya cucu, jangan berhenti untuk memberi petuah-petuah pitutur luhur. Bahasa kata yang menjadikan masalah perkara sing gak ilok ojo dilakoni. Yang menjadikan sesuatu yang baik jauh dari masalah perkara kerjakan. Jadi bahasanya cuma satu, dikasih mata kita tahu mana baik, mana buruk, mana gelap, mana terang. Dikasih penciuman hidung kita tahu mana yang bau bangkai dan mana yang bau harum. Dikasih telinga pun tahu mana itu yang menjadikan provokasi, yang menjadikan rusaknya hati pikiran, yang menjadikan pertengkaran, yang menjauhkan dari perdamaian, dan mana itu yang enak didengar, dirasakan. Dengan begitu, ayolah saudaraku semuanya, kembalilah kita, kembali ke pribadi kita masing-masing. Ayo semindi marang leluhur, kembali ke peradaban. Apa yang menjadi petuah para leluhur, apa yang sudah diwujudkan dalam kepribadian kita dengan kearifan lokal,
manusia yang berbudi bawa laksono, jembar dadane, wicaksono, bisa memberi kesri teladanan dimanapun kita berada, dan bisa memberi kesri teladanan kepada siapapun yang dekat dengan kita. Terima kasih, selamat malam, salam damai, rahayu.